Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdul Hakim, NIM 013. Kemudian ada rekan saya, Mbak Halimatus Syakdiyah, NIM 016. Kemudian ada Mbak Maisyatul Mutahharoh, NIM 036. Dan Mbak Aulia Nurul Aini, NIM 040. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari review skripsi yang berjudul Cara Belajar Siswa Tunanetra dalam Pembelajaran Matematika kelas 10. Adapun pokok bahasan yang akan kita uraikan dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu tentang identitas artikel, kemudian yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga latar belakang, yang keempat metode penelitian, kelima hasil penelitian, keenam kelebihan dan kekurangan dari skripsi ini, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita mulai dari yang pertama yaitu identitas artikel, di mana identitas artikel ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Maisyatul Mutahharoh. Identitas skripsi. Yang pertama, judul skripsinya, Cara Belajar Siswa Tunanetra dalam Pembelajaran Matematika kelas 10. Nama penulis Dueni Putri Aulia, tahun terbit 2019. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari penelitian ini. Untuk tujuan pelaksanaan penelitian ini juga akan disampaikan oleh Mbak Maisyatul Mutahharoh. Tujuan penelitian yang pertama ada pemanfaatan indera yang masih berfungsi dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, alat bantu dan media belajar yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, peran pihak lain dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, keterampilan belajar yang efektif bagi tunanetra. Kemudian yang terakhir, kendala dan harapan yang dalam pembelajaran matematika. Lanjut ke bahasan yang ketiga yaitu latar belakang. Pada bagian latar belakang ini akan dijelaskan oleh Mbak Aulia Nurul Aini. Latar belakang. Sekolah inklusi merupakan Dalam tesis ini, peneliti memfokuskan penelitian pada seorang tunanetra yang berada di kelas 10 musik. Dia memiliki cara belajar yang berbeda dengan siswa tunanetra lainnya, di mana siswa tersebut lebih cenderung menggunakan indera pendengarannya dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam tesis ini, peneliti memutuskan untuk meneliti terkait pemanfaatan indera yang masih berfungsi dalam pembelajaran matematika, penggunaan media dan alat bantu belajar dalam pembelajaran matematika, peran pihak lain dalam pembelajaran matematika bagi siswa tunanetra, keterampilan belajar yang efektif bagi tunanetra, juga kendala dan harapan dalam pembelajaran matematika. Setelah kita mengetahui tentang latar belakang dari penelitian ini, kemudian kita lanjut ke metode penelitian, di mana metode penelitian ini akan disampaikan oleh Mbak Aulia Nurul Aini juga.
Metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua, setting penelitian, yaitu di SMK Negeri 7 Padang, terletak di Jalan Cengkeh, Lubuk Bengalung, RT 1 RW 3, Kelurahan Cengkeh, NAN 20, Kecamatan Lubuk Bengalung, Padang. Yang ketiga, instrumen penelitian, yaitu peneliti itu sendiri atau human instrument dengan alat bantu pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, atau pengambilan foto. Yang keempat adalah sumber data yang berasal dari subjek penelitian dan informan penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik analisis data, yaitu mengumpulkan data, memilah data, mengklarifikasi data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang terakhir adalah teknik keabsahan data, yaitu perpanjang pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data. Yang pertama, mengumpulkan data serta mencatat hasil penelitian yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai cara belajar siswa tunanetra dalam pembelajaran matematika kelas 10 di SMK Negeri 7 Padang. Yang kedua, setelah ditafsirkan, data tersebut kemudian dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Data hasil penelitian lalu ditafsirkan dan diperoleh makna mengenai cara belajar siswa tunanetra dalam pembelajaran matematika kelas 10 di SMK Negeri 7 Padang. Selanjutnya, mengklarifikasi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai cara belajar tunanetra dalam pembelajaran matematika kelas 10 di SMK Negeri 7 Padang. Selanjutnya, menganalisis data yang diperoleh. Data yang terkumpul mengenai cara belajar siswa tunanetra dalam pembelajaran matematika kelas 10 di SMK Negeri 7 Padang terlebih dahulu diseleksi, disederhanakan secara sistematis. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Disajikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai cara belajar siswa tunanetra dalam pembelajaran matematika kelas 10 di SMK Negeri 7 Padang. Nah, setelah kita tadi membahas dari awal identitas skripsi, kemudian dilanjutkan dengan latar belakang dan ada juga metode penelitian, maka sampailah kepada pokok bahasan, yaitu tentang hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini akan dipaparkan atau diuraikan oleh Mbak Halimatus Sya'diyah. Hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ditemukan ada mengenai temuan umum. Yang pertama, SMK Negeri 7 Padang merupakan sekolah inklusif sejak tahun 2019 yang telah menerima 9 siswa berkebutuhan khusus. Di antaranya 11 orang tunanetra, 2 orang autis, 5 orang lambat belajar, dan 1 orang tunadaksa. Yang kedua, lingkungan sekolah bersih dan tertata rapi, namun belum didukung dengan aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus, terutama tunanetra yang berupa jalan penghubung khusus tunanetra. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara belajar siswa tunanetra yang bernama Friska Patresia Rianti. Yang keempat, awalnya Friska bisa menulis maupun membaca huruf awas. Pada kelas 1 SD, bisa membaca dan menulis huruf awas, meskipun ketika menulis tidak sesuai dengan garis. Saat memasuki jenjang SMP, Friska tidak lagi mencoba membaca dan menulis karena sudah terbiasa dibantu oleh guru pendamping khusus atau GPK. Yang kelima, Friska belum bisa menulis menggunakan huruf Braille karena sejak dulu menempuh pendidikan di sekolah reguler dan tidak pernah diajari menulis dengan huruf Braille. Yang keenam, Friska terlalu tergantung dengan bantuan GPK atau guru pendamping khusus untuk membantu dalam mencatat materi maupun menuliskan jawaban dari ujian. Kemudian temuan khusus. Yang pertama, pemanfaatan indera lain yang masih berfungsi. Jadi gaya belajar yang digunakan Friska ini adalah auditori, yaitu di mana Friska belajar dengan memusatkan pendengarannya. Jadi cara belajar
Friska ini adalah dengan mendengar, dihafal, kemudian diingat. Yang kedua adalah penggunaan alat bantu dan media pembelajaran matematika. Jadi siswa Friska ini terlihat tidak menggunakan alat bantu dan juga media pembelajaran matematika. Hanya saja Friska selalu duduk di depan ketika pembelajaran di kelas dan selalu juga didampingi oleh GPK-nya atau guru pendamping khususnya. Yang ketiga adalah peran pihak lain dalam membantu pembelajaran matematika, yaitu seperti guru pendamping khusus dan juga teman sebaya, yang dimana menjelaskan kembali materi yang disampaikan guru matematika apabila Friska belum paham. Guru matematika di sini kurang memperhatikan dalam pembelajaran matematika Friska secara personal. Hal ini dikarenakan guru mengajar siswa kelas secara klasikal. Yang keempat adalah keterampilan belajar yang efektif bagi tunanetra. Jadi terlihat bahwa Friska ini lebih aktif dari teman-temannya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru di balik keterbatasannya. Sedangkan untuk ujian sendiri, Friska dibantu menuliskan jawabannya oleh GPK atau guru pendamping khususnya. Yang kelima adalah kendala dan harapan dalam belajar matematika. Jadi Friska dapat membuat catatan sendiri atau membaca sendiri terutama huruf Braille. Hal ini karena Friska belum bisa dalam membuat catatan atau membaca huruf Braille. Jadi sehingga Friska ini nanti diharapkan tidak selalu bergantung pada GPK-nya atau guru pendamping khususnya. Semua yang ada di dunia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan skripsi ini. Dalam skripsi ini terdapat beberapa kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan. Dan kelebihan-kekurangan ini nantinya akan disampaikan oleh Mbak Halimatus Sa'diyah. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari skripsi ini. Yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung bahasan, yaitu menyimpulkan dari pokok bahasan yang awal tadi. Kesimpulan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya pemanfaatan indera yang masih berfungsi dalam pembelajaran matematika dan dalam penelitian ini juga diberikan contohnya. Kemudian keterampilan belajar yang efektif bagi tunanetra diantaranya pengelolaan waktu, merekam informasi, aktif di kelas, mengerjakan tugas, dan ujian. Dan untuk kendalanya sendiri untuk anak atau siswa yang menyandang tunanetra dalam belajar matematika mengenai gambar, karena keterbatasan penglihatan dan hanya dapat mengetahui gambar melalui penjelasan guru maupun GPK-nya, maka tidak tahu bagaimana bentuk gambar tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.